Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Chandra Maulana Saputra dari Prodi Informatika kelas IF2F dengan nomor NIM D1125111128. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan perhitungan fungsi ya guys ya. Untuk itu baik, langsung saja kita masuk ke dalam codingannya ya guys ya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan dari codingannya ya guys ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiap codingan yang saya pakai ya guys ya. Untuk di awalan, yang pertama itu ada header dan namespace. Sorry, di sini saya typo guys ya. Untuk yang nomor pertama ini, header dan namespace ini yang paling wajib ya guys ya untuk sebuah codingan, yang mana itu adalah pembuka library atau standar yang digunakan di C++ ini buat input outputnya atau isinya seperti deklarasi, cin, atau cout. Tanpa ini kita nggak bisa print ke layar atau baca input ke usernya guys. Jadi ini yang paling utama dalam sebuah codingan, dan di akhirannya itu udah pasti kita menuliskan return to zero. Nah, masuk ke dalam isinya yang saya gunakan itu ada fungsi tambah, fungsi kurang, fungsi kali, fungsi bagi, dan fungsi modulus. Dan untuk isinya itu fungsi tambah itu udah pasti menggunakan int atau integer, yaitu bilangan bulat yang menerima dua parameter A dan B yang juga bertipe integer atau int. Nah, untuk yang bawahnya ini return dari A plus B, A min B, A bintang B atau yang berarti kali. Nah, ini tuh untuk mengembalikan si hasil dari integer antara variabel A dan variabel B nya guys. Nah, di sini menggunakan beberapa fungsi, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir itu ada fungsi main bagian deklarasinya. Jadi saya menggunakan 7 fungsi. Dan yang terakhirnya menggunakan struktur switch case untuk nomor 9-nya. Masuk ke dalam fungsi yang konversi nilai ke huruf, karena yang di fungsi tambah sampaikan ke fungsi modulus ini sama ya guys ya. Untuk cara penulisannya dalam tata aturan penulisannya ini udah sama, tinggal disesuaikan. Oh ya, lupa, untuk yang fungsi bagi ini menggunakan tipe data yang float ya guys ya, bukan integer, karena si fungsi bagi itu sendiri menghasilkan kan bisa menjadi bilangan yang desimal. Nah, yang mana nanti hasil di outputnya itu bisa jadi desimal, tidak satu angka atau tidak satu bilangan, yang mana bisa jadi pembulatan jika misal menggunakan integer. Maka di sini fungsi bagi itu udah wajib menggunakan float agar hasilnya bisa desimal. Nah, langsung lanjut ke fungsi yang konversi nilai. Nah, di sini untuk menghasilkan si hurufnya kita menggunakan string dari hasil huruf. Nah, di sini juga saya menambahkan if dan else if-nya untuk mengeluarkan atau dari outputnya itu sendiri yang kita sesuaikan. Nah, yang pertama ini nih, misalnya nih, jika hasilnya itu kurang dari 85 dan hasil lebih dari 85 atau maksimal sampai 100 ini, itu akan mengeluarkan atau outputnya itu bakal keluar hasil A. Nah, di bawahnya ini jika sudah menggunakan if, kita jika ingin mengulang hasil dari yang ini disesuaikan lagi dengan nilai yang kalian perlukan, terus menggunakan else if.
itu udah wajib karena ini cuma sebagai pengulangan dari if. Jadi menggunakan jika yang lain, jika dan pohodaian. Nah, untuk else if ini kalian bisa tulis si output yang keluarnya, kalian bisa tentukan sendiri, disesuaikan lagi ya. Nah, saya sudah menentukan si output yang akan dikeluarkan itu seperti apa. Nah, untuk di bagian ini menggunakan ini tanda dan atau tanda n sebanyak 2 agar si hasilnya ini bisa ada 2 kemungkinan. Dan untuk yang di bawah ini, untuk return yang hasilnya output D sama E ini udah otomatis mengikuti bilangan yang di bawah angka ini, angka 40 ini. Jadi jika di bawah angka 40 ini, returnnya atau outputnya akan keluar huruf yang ini antara D dan E. Lanjut masuk ke dalam fungsi main bagian deklarasi dan tampilan menunya. Nah, udah pasti ya, kita masukkan lagi in main, integer main, dan masukkan variabelnya bilangan 1 dan bilangan 2. Lalu untuk hasilnya kita menggunakan float. Lalu in pilihannya kita tulis lagi agar bisa untuk outputnya agar keluar pilihan dan user bisa menentukan pilihannya sendiri. Nah, di bagian sini untuk keluaran outputnya sendiri, nanti jika sudah di running, ini yang akan keluar tampilannya seperti ini. Kalian bisa sesuaikan lagi untuk tampilannya, tapi yang sudah pasti masukkan ke 5 fungsi perhitungan ini sudah pasti. Nah, terakhirannya tambahkan cin, tidak lupa tambahkan cin pilihan agar bisa memilih salah satu dari 5 perhitungan ini. Nah, masuk ke dalam struktur switch case. Sesuai dari namanya switch case atau pilihan, ini struktur kontrol yang untuk mengecek nilai pilihan terus ngejalanin blok kode yang sesuai. Fungsinya mirip if else berantai, tapi lebih rapi kalau ngecek satu variabel dengan banyak kemungkinan nilai spesifik seperti 1, 2, 3, dan 4 seterusnya. Nah, di sini ada case 1, yaitu yang penjumlahan yang pertama ini. Nah, untuk cout-nya yang akan keluar itu ada, ini bisa disesuaikan kembali seperti yang tadi. Untuk cout saya menuliskan Anda memilih penjumlahan karena ini adalah penjumlahan. Lalu silahkan masukkan angka pertama. Nah, ini yang keluar dari outputnya ini akan bilangan 1 yang dari jumlah yang kalian mau jumlahkan. Ini cout pertanyaan kedua, silahkan masukkan angka kedua, dan lalu ini keluarannya cin bilangan 2. Lalu ini, nah di sini baru hasil dari tambah atau penjumlahan ini antara bilangan 1 dan bilangan 2 akan keluar. Nah, ini cout untuk hasil penjumlahannya bakal keluar dari ini, dari sini, dari variabel ini bakal keluar di sini untuk hasil penjumlahannya, dan cout untuk konversi ke huruf. Nilai tersebut sesuai dengan huruf yang mana gitu. Misalnya kalau misalnya di sini hurufnya
A, berarti rentang nilainya itu antara 100 sampai 85. Lalu kita break. Nah, untuk case-case yang lain itu kurang lebih sama, tinggal disesuaikan aja untuk teman-teman. Misalkan menggunakan perhitungan apa saja. Jika yang tadi penjumlahan ya sesuaikan dengan penjumlahan dari variabelnya menggunakan apa saja. Kurang lebih sama untuk case sampai ke case 5-nya. Nah, ini yang modulus, yang modulus ini untuk yang teman-teman yang belum tahu, modulus ini adalah sisa bagi, yang mana modulus ini adalah sisa dari pembagian angka. Nah, misalkan pembagiannya itu 10 dibagi 3, nanti teman-teman akan menghasilkan angka 3 sisa 1. Nah, itu sisa 1 tuh itu adalah modulusnya. Nah, di sini kita langsung coba running aja ya teman-teman. Nah, yang pertama misalkan kita pilih angka 1. Nah, di sini tuh, ini output yang keluar itu adalah kita itu memilih angka penjumlahan, lalu kita masukkan angka pertama dari penjumlahan yang kita ingin lakukan. Misal 10, lalu angka keduanya 20. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari hasil outputnya, penjumlahan antara 10 tambah 20 itu 30, dan dikonversi ke huruf itu 30 itu sama dengan nilai E. Kita coba lagi teman-teman, running lagi. Untuk yang nomor kedua, pengurangan, misal 70 dikurangi 20, hasil pengurangannya ialah yang benar adalah 50, lalu dikonversi ke huruf sama dengan nilai D. Coba lagi sampai ke modulus. Sekarang nomor 3, perkalian, kita masukkan angka 5 dikali 20. Nah, hasilnya 100, otomatis konversi ke hurufnya adalah A, karena 100 sampai rentang angka 100 sampai 85 itu sama dengan nilai A. Nah, kita coba langsung ke modulus saja lah. Kita coba ke modulus. Angka modulus yang pertama itu adalah misalnya 100 dibagi 3. Karena 100 dibagi 3 itu pasti hitungannya desimal ya teman-teman. Nah, coba yang keluarnya apa? Tuh, 1. Karena 100 dibagi 33 ini angka yang paling mendekati itu adalah 33 sekian kan. Jika menggunakan pembagian biasa itu hasilnya pasti akan ada desimalnya. Nah, namun kalau misalkan kalian pakai modulus, nah yang keluar itu adalah hasil modulusnya 1. Dari sisa pembagian 100 dibagi 3 itu adalah 1, yang mana hasilnya adalah E. Nah, kita coba yang pembagian biasanya. Pembagian yang biasa nih, coba 100 dibagi 2. Tuh, jika 100 dibagi 2, oh iya, sorry teman-teman, harusnya samakan ya kayak yang tadi, biar tergambar jelas. 100 dibagi 3. Nah, jika yang tadi sisa modulus itu hasilnya 1, nah untuk yang pembagian biasa ini 100 dibagi 3 itu 33, sekian, karena tidak dibulatkan dan tidak dituliskan sisa dari angka tersebut.
Nah, sudah jelas ya teman-teman antara pembagian biasa dan pembagian modulus atau modulus tuh sisa bagi. Jadi kita cuma menghitung sisanya doang. I think sekian. Jadi sekian teman-teman dari codingan fungsi perhitungan ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kurangnya teman-teman, karena kan saya ini masih belajar juga ya. Ini untuk kepentingan tugas. Bagi kalian yang lebih jago dalam mengoding ini, silakan komen guys, ajarin aku, boleh banget, ditunggu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.